Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Gratuti Bintang Permesari dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Nota 250346. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis dari tugas 7 dasar ekonomi transportasi, yaitu mengenai analisis break-even point menggunakan matriks hubungan antara tarif dan mutu faktor. Analisis ini bertujuan untuk melihat pada kondisi seperti apa operator angkutan umum dapat mengalami kerugian, mencapai titik impas, ataupun memperoleh keuntungan berdasarkan jumlah penumpang dan tarif yang diberlakukan. Penjelasan konsep dasar. Sebelum masuk ke matriks, terlebih dahulu kita perlu memahami beberapa konsep dasar dalam ekonomi transportasi. Yang pertama adalah tarif. Tarif yaitu harga yang harus dibayar oleh penumpang untuk menggunakan layanan transportasi. Yang kedua adalah load factor, yaitu tingkat keterisian kendaraan oleh penumpang dibandingkan dengan kapasitas maksimal kendaraan. Misalnya kita kapasitas kendaraan adalah 30 penumpang dan yang terisi hanya 15 orang, maka load factornya adalah 50%. Selain itu terdapat juga biaya operasional kendaraan atau BOK, yaitu seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kendaraan seperti bahan bakar, perawatan, gaji pengemudi, dan biaya operasional lainnya. Operator dapat mencapai kondisi break-even point apabila pendapatan dari penumpang sama dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Penjelasan matriks Excel yang sudah saya buat. Pada matriks yang saya buat di Excel terdapat dua variabel utama. Variabel pertama adalah tarif yang berada pada bagian kolom atas tabel mulai dari 3.000 sampai 15.000. Variabel kedua adalah load factor yang berada pada bagian baris sebelah kiri mulai dari 10% hingga 100%. Setiap sel pada matriks menunjukkan hasil perhitungan laba atau rugi operator berdasarkan kombinasi antara tarif dan load factor tersebut. Jika nilai yang dihasilkan negatif, berarti operator mengalami kerugian, sedangkan jika nilai positif, berarti operator memperoleh keuntungan. Penjelasan warna pada matriks. Untuk mempermudah analisis, matriks ini menggunakan kondisional formatting dengan 3 warna. Warna merah menunjukkan nilai negatif, yang berarti operator masih mengalami kerugian. Warna kuning menunjukkan kondisi mendekati titik impas atau break-even point. Sedangkan warna hijau menunjukkan kondisi keuntungan, di mana pendapatan dari penumpang sudah mampu menutupi biaya operasional kendaraan, bahkan menghasilkan keuntungan. Dari matriks tersebut dapat terlihat bahwa sebagian besar kombinasi tarif dan load factor masih berada pada zona merah, yang berarti masih mengalami kerugian. Selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari jawaban pertanyaan 1. Membaca ruang keputusan. Pada pertanyaan pertama dijelaskan bahwa kepala daerah tidak ingin menaikkan tarif karena dianggap tidak populis, namun juga tidak ingin memberikan subsidi besar. Solusi yang diusulkan adalah meningkatkan load factor melalui integrasi moda dan pengaturan rute. Berdasarkan matriks yang saya buat, operator mulai mendekati kondisi impas pada tarif sekitar 14.000 dengan load factor mendekati 100% yang terlihat dari perubahan warna menjadi kuning dan hijau pada bagian kanan bawah matriks. Namun jika melihat kondisi transportasi perkotaan di Bali, mencapai load factor yang sangat tinggi bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan load factor diperlukan integrasi moda, meningkatkan kualitas pelayanan, serta pengaturan rute yang lebih efektif agar masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum. Jawaban pertanyaan 2. Asimetri sensitivitas. Pada pertanyaan kedua, kita diminta menganalisis dampak kenaikan tarif terhadap operator. Dalam matriks ini terlihat bahwa kenaikan tarif sebesar 1.000 memberikan dampak yang berbeda tergantung pada jumlah penumpang. Jika load factor rendah, misalnya sekitar 30% atau sekitar 9 penumpang, maka kenaikan tarif 1.000 hanya meningkatkan pendapatan sebesar 9.000 per litase. Namun jika load factor tinggi, misalnya 100% atau 30 penumpang, maka kenaikan tarif yang sama dapat meningkatkan pendapatan sebesar 30.000 per litase. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penumpang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pendapatan operator.
dibandingkan hanya menaikkan tarif. Oleh karena itu, bagi pemerintah yang ingin mengurangi subsidi transportasi, strategi yang lebih efektif adalah meningkatkan load factor dibandingkan hanya menaikkan tarif. Jawaban pertanyaan ketiga, batas modal. Model break-even point yang digunakan dalam matriks ini mengasuskan bahwa pendapatan operator hanya berasal dari tiket penumpang. Namun dalam sistem by the service, operator tidak dibayar berdasarkan jumlah penumpang, melainkan berdasarkan jarak layanan yang ditempuh kendaraan. Sehingga rumus laba atau rugi dalam sistem ini berubah menjadi laba atau rugi sama dengan tarif layanan per kilometer dikalikan dengan jarak dietase, kemudian dikurangi dengan biaya operasional kendaraan. Dengan sistem ini, load factor tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan pendapatan operator, karena operator tetap menerima pembayaran berdasarkan jarak layanan yang diberikan. Kesimpulan, berdasarkan analisis matrik yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara tarif dan load factor sangat mempengaruhi kondisi keuangan operator angkutan umum. Sebagian besar kombinasi tarif rendah dan load factor rendah masih menghasilkan kerugian. Operator baru dapat mencapai kondisi impas atau keuntungan ketika tarif cukup tinggi dan load factor juga tinggi. Oleh karena itu, kebijakan transportasi tidak hanya harus mempertimbangkan tarif, tetapi juga perlu meningkatkan jumlah penumpang melalui integrasi moda dan meningkatkan kualitas layanan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.